Baik, kali ini kita akan melakukan uji korelasi parsial di SPSS. Setelah kita bahas korelasi sederhana dan perganda, kali ini kita bahas tentang korelasi parsial. Kenapa dikatakan korelasi parsial? Karena ada variabel kontrol di antara variabel X dan Y. Yang mana? Ini, suku bunga. X-nya adalah inflasi, kemudian Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi, dan juga Z atau variabel kontrolnya adalah suku bunga. Nah, seperti biasa, siapkan hasil tabulasi penelitian kalian di Microsoft Excel, kemudian di copy seluruh datanya. Di sini kebetulan ada 30 responden. Kita copy ke SPSS, pastikan di data view, jangan di variable view. Dan letakkan kursor di sini, klik kanan, kemudian paste. Setelah itu bisa kita merubah nama dari variabel masing-masing, pilih variable view. Kemudian pilih name, di sini adalah variabel X, kemudian Y dan Z. Selanjutnya adalah memberi label. Untuk X ini adalah variabel inflasi, kemudian Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian Z-nya adalah variabel kontrolnya adalah suku bunga. Di sini desimalnya kita perhatikan data, ternyata ada satu angka di belakang koma, berarti desimalnya kita cukupkan 1. Semuanya kita jadikan 1 desimal. Setelah itu, sebelum melakukan korelasi parsial, terlebih dahulu kita harus menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, ya. Caranya adalah klik analyze, kemudian descriptive statistik. Selanjutnya pilih explore, ya. Analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kita pilih explore, blok semua variabel yang ada di sebelah kiri, kemudian masukkan di dependent list dengan cara klik tanda panah ke kanan. Setelah semua pindah, pilih plot, ya, plot, kemudian klik ini normality plots with test. Nah, oke, pastikan di sini vector level together, kemudian centang stem and leaf, yang terakhir normality plot with test. Continue, kemudian kita oke. Hasilnya kita tunggu. Loading vector. Cukup lama ya, kadang-kadang seperti ini. Views SPSS. Kita pakai SPSS yang versi 25. Belum muncul juga dia punya hasil. Nah, loadingnya memang lama ini barang. Kita bisa perhatikan di sini di test of normality, ya. Karena kita punya responden ini hanya 30, tidak mencapai 50, hanya 30, maka untuk menilai data ini berdistribusi normal atau tidak, bisa dengan melihat nilai dari Sapir-Whorf-nya, signifikannya, ya. Nah, di sini nilai signifikan untuk seluruh variabel inflasi misalnya 0,141. Syaratnya adalah harus lebih besar daripada 0,05 ketika ingin dikatakan data berdistribusi normal. Karena di sini nilai inflasi signifikan Sapir-Whorf-nya adalah
0,141, maka distribusi normal. Begitu juga pertumbuhan ekonomi 0,697, suku bunga 0,387, semuanya lebih besar daripada 0,05, maka dia berdistribusi normal. Ya, kalau dia datanya 50, data responden ini 50 atau lebih, maka yang dijadikan patokan adalah nilai dari Kolmogorov-Smirnov di sini yang dilihat. Tapi kalau kurang dari 50 di sini sapirolid. Oke. Setelah data diketahui berdistribusi normal, selanjutnya kita akan uji korelasi parsial. Kembali ke sini di data view. Di data view, pilih analyze, kemudian correlate. Setelah itu parsial ya. Analyze, correlate, kemudian parsial. Nah, pindahkan variabel X dan Y ke kolom variabel ya. Variabel X dan Y berarti ini inflasi dan pertumbuhan ekonomi, pindahkan ke kolom variabel. Klik. Kemudian suku bunga pindahkan ke variabel kontrol seperti ini. Setelah terisi di dalam kolom masing-masing, pilih option. Pilih option, centang dari means, zero, kemudian exclude, cash, life is. Ini saya tuliskan semua di modul yang telah saya bagikan. Kalian bisa baca-baca ya. Oke, yang dicentang adalah yang ini ya, yang di bawah. Exclude, cash, fireways. Setelah itu, setelah ini semua dicentang, kemudian kita continue. Pastikan di sini adalah two-tailed, bukan one-tailed, sehingga kita bisa melihat korelasi antara dua sisi. Kemudian centang display actual significance level. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul dari hasil korelasi ya. Akan muncul hasil korelasinya. Correlation. Perhatikan ya tabel korelasinya. Setelah muncul hasil korelasinya, maka silakan kalian interpretasikan atau silakan dibaca. Di modul telah saya tuliskan ya, bagaimana dasar pengambilan keputusan kalau dia berkorelasi. Nah, cara berkorelasi adalah nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kalau dia lebih daripada 0,05, maka dia tidak memiliki korelasi. Kita kembali ke hasilnya. Di sini untuk inflasi, sebelum dimasukkan variabel kontrol, inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dia signifikan. Nilainya adalah 0,00 ya, ini 0,000 lebih kecil daripada 0,5. Berarti ada korelasi antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ya. Kemudian inflasi dengan suku bunga juga begitu, signifikan. Ini 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nah, untuk melihat arah korelasinya positif atau negatif, lihat correlation-nya. Nah, di sini nilainya adalah untuk inflasi, korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Maksudnya adalah hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi ini negatif. Yang berarti kalau inflasi naik, pertumbuhan ekonomi turun. Itu maksudnya berhubungan negatif. Kalau satu variabel naik, maka variabel yang lain turun. Itu maksudnya negatif. Inflasi naik, pertumbuhan ekonomi turun ya. Kemudian kalau inflasi dengan suku bunga ternyata arah hubungannya dia positif. Maksudnya adalah inflasi naik, suku bunga pun akan naik. Begitu sebaliknya, suku bunga naik, inflasi akan naik. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, sebelum dimasukkan variabel suku bunga sebagai variabel kontrol, pertumbuhan ekonomi hubungannya dengan suku bunga itu adalah signifikan atau korelasinya signifikan. Dilihat dari nilai significance two-tailednya adalah 0,00.
lebih kecil daripada 0,05. Nah, arah hubungannya bagaimana? Pertumbuhan ekonomi naik, ternyata inflasinya turun. Dilihat dari mana? Ini nilai negatifnya. Minus 0,933. Itu maksudnya minus. Berarti pertumbuhan ekonomi naik, suku bunga turun, ya. Nah, untuk suku bunga ternyata dengan inflasi juga signifikan korelasinya ini. 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Kemudian suku bunga dengan inflasi juga begitu. Hubungannya positif, kemudian suku bunga dengan pertumbuhan ekonomi signifikan negatif, ya. Nah, setelah masuk variabel Z atau suku bunga sebagai variabel Z, ternyata inflasi ini dengan pertumbuhan ekonomi masih signifikan, ya. Suku bunga kemudian inflasi dengan pertumbuhan ekonomi ini signifikan, masih signifikan. Tetapi kita lihat di sini minus 0,417, ya. Kalau sebelum masuk suku bunga, inflasi dengan pertumbuhan ekonomi minus 932. Besar, ya. Hubungannya, korelasinya. Nah, ketika inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan suku bunga, ternyata ada penurunan, ya, ada penurunan. Nah, untuk melihat derajat hubungannya kita bisa lihat di modul di sini. Nilai correlation person adalah untuk hasil yang misalnya setelah masuk suku bunga, inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi minus 417. 417 ini masuk di mana? 41. Di sini berarti korelasinya sedang, hubungannya sedang. Yang awalnya dia minus 0,932. 932 ini masuk di korelasi sangat kuat, ya. Kuat atau korelasi sempurna. Sangat kuat di sini. Ketika ada suku bunga sebagai variabel kontrol, ternyata dia menjadi sedang saja hubungannya, ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi setelah adanya variabel Z suku bunga itu masih signifikan karena 0,025, lebih kecil daripada 0,05, ya. Kemudian arah pengaruhnya, arah hubungannya, arah korelasinya masih negatif, ya. Pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi. Di sini pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi 9, ya. Minus 9, sini minus 4. Ternyata ada penurunan. Yang awalnya korelasinya sempurna menjadi korelasi sedang, ya. Semua sudah saya tuliskan di modul. Mungkin contoh yang di modul agak berbeda, tapi cara membacanya tetap sama. Apa tanya, cara olahnya sama, cara membacanya juga sama. Oke, setelah kita melakukan ujian korelasi, selanjutnya kita ingin menyimpan data, silakan klik di sini di file, save as bisa, atau di sini di icon save, klik save. Nah, kemudian di sini kita beri nama saja uji korelasi parsial. Seperti ini, kemudian kita pilih di mana kita ingin menyimpan, misalnya di dokumen. Setelah itu kita save. Ya, sudah tersaving, kita close saja. Kemudian kita selesai, ya. Oke. Untuk kali ini sekian untuk uji korelasi parsial. Kita ketemu di uji regresi sederhana dan berganda serta uji asumsi klasik. Terima kasih.